mulai dengan IoT ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ari dari Telyu. Tapi yang ingin saya tekankan, ini IoT adalah mesin ke mesin dan akses ke internet ya. Dan jangan lupa sebenarnya yang kita bahas tadi ini semua connectivity. Jadi kalau kita lihat IoT sebenarnya basisnya adalah sensor, kemudian akses ke network, kemudian baru gateway to cloud dan aplikasi gitu. Jadi kita bicara panjang lebar di sini ini masih sebenarnya di isu connectivity-nya gitu ya. Nah berbicara isu connectivity tadi sudah di panjang lebar ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sendiri sudah ada unlicensed atau izin kelas ya yang baru kami terbitkan Permen 1 2019 lihat bisa pakai LoRa, Sigfox dan segala macam dan juga pakai WiFi ya. Tapi juga ada yang berlisensi yaitu menggunakan GSM jadi bagi pengguna tinggal jadi pelanggan ya atau menggunakan radio trunking atau menggunakan satelit. Nah, ini kan yang jadi pembahasan kita nih satelit IoT ya. Ada juga yang pakai LTE yang basisnya tadi selain narrowband tapi juga LTE itu adalah berbasis seluler. Jadi kalau sebagai maker Anda tinggal langganan pulsa atau langganan dari operator. Nah, dengan ke satelit Anda tinggal langganan ke operator satelit yang sudah mempunyai izin di Indonesia. Baik. Oke. Nah, kalau kita lihat ya ada dua macam IoT via satelit ya. Ada yang pakai gateway, ada yang direct to satellite ya. Dan ini kalau kita lihat karena ini mesin ke mesin atau mungkin juga bisa ada gambarnya ternak ya gitu ya. Nah mungkin kita ya apa? Slide-nya bisa diperbesar Pak. Bapak saya yang sudah besar. Ya saya sudah besar Pak. Oh sudah ya. Paling besar. Atau saya besar nggak Pak? Slideshow Pak. Udah saya slideshow ini. Oh sudah slideshow. Saya sudah slideshow. Oke. Atau saya balikin. Saya udah slideshow nih Pak. Saya coba lagi ya. Karena yang tampil yang besar tuh adalah judulnya Pak. Nah ini sudah. Oke, sorry. Oke. Cukup Pak? Bisa? Iya Pak, sudah. Bisa Pak, siap. Nah ini bagus Pak. Oke, saya tadi lupa pakai enable. Baik, ya, nah ini IoT via satelit. Tapi mungkin yang menarik di sini adalah bagaimana aplikasi satelit IoT di Indonesia dengan challenging mungkin yang jadi masalah katakan kebakaran hutan ya, atau misalnya juga Indonesia yang sangat luas untuk bagaimana illegal logging dan untuk yang logistik itu akan jadi salah satu peluang satelit IoT yang tidak bisa di-cover oleh terestrial. Nah, saya gambarkan ya, ini infrastruktur kita, fiber optik kita. Jadi kalau kita lihat fiber optik ini hanya menjangkau kota-kota besar ya, dan banyak sekali daerah-daerah hutan kita ya, kemudian lautan kita yang belum tercover sama coverage ya sinyal. Dan ini mungkin jadi salah satu satelit, mengapa satelit IoT jadi penting bagi di Indonesia untuk aplikasi tertentu yang memang relevan. Nah juga kalau kita lihat ini cakupan seluler ya, walaupun kita karena seluler ini kan fokusnya ke coverage ya, manusia ya. Nah sehingga beberapa daerah mungkin masih belum tercover sama layanan ya. Nah, karena memang kalau misalnya di hutan siapa akan jadi langganan seluler gitu kan. Padahal kalau kita taruh di situ sensor untuk misalnya sensor kebakaran atau sensor bencana misalkan ya. Nah itu kan butuh coverage juga. Nah ini mungkin di situ satelit IoT akan menjadi sangat penting. Nah kalau kita lihat proyeksi penggunaan IoT ini kami ambil dari beberapa riset dari NSR segala macam. Jadi kalau kita lihat memang trennya akan meningkat ya, dan juga cukup menarik dengan memang apalagi untuk negara seperti Indonesia yang memang coverage-nya atau jangkauan cukup luas dan layanan terestrialnya juga cukup terbatas ya. Nah ini proyeksi penggunaan IoT via satelit. Nah, kalau kita lihat dari servisnya, ini yang menarik gitu ya. Jadi 89.4% itu MSS, mobile satellite. Nah, apa itu MSS? Jadi kalau kita lihat pemain-pemainnya kan kita tahu lah, ada Inmarsat, ada Thuraya, ada Iridium, ada Opcom ya, yang bisa terminal bisa kemana aja. Ada Smartsat, FSQ, dan GHTS. Nah, nanti mungkin kalau sudah ada non-GSO ini akan menjadi konsisten menjadi lain. Ada Smartsat, ini juga menarik. Dan kalau kita lihat, ini maritime ya. Nah ini kita sebagai negara maritim ya,
penggunaan satelit IoT ini akan jadi challenging ya. Apakah kita sudah memikirkan solusi buat nelayan atau yang murah ya, solusi buat katakanlah buat kapal laut dan segala macam. Connectivity transportasi ini akan jadi satu. Di samping juga industri seperti oil and gas, mining, militer dan segala macam. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini sekilas mengenai satelit Indonesia. Jadi definisi sekarang satelit Indonesia adalah satelit yang didapatkan oleh administrasi Indonesia, oleh operator Indonesia ke ITU. Kita ada beberapa satelit yang sudah beroperasi, ada satelit Merah Putih, Indostar, Palapade, Telkom 3S, Nusantara, 3 Berisat, dan ada juga itu semua JSO, dan ada juga satelit non-JSO. Nah, kalau kita lihat yang non-JSO ini pelopornya adalah 8 ya, teman-teman di 8 ini cukup agresif, dan mudah-mudahan tadi sebagai dikatakan Pak Pembisnis sebelumnya bisa membuat suatu konstelasi ya. Nah, di samping ada beberapa satelit yang masih dalam perencanaan. Nah, tadi ditanyakan bagaimana regulasi frekuensi atau regulasi mengenai IoT, mengenai frekuensi satelit ya. Di ITU, Badan PB Telekomunikasi, ini diagendakan tahun kemarin. Apakah diperlukan frekuensi khusus untuk IoT? Ternyata tidak perlu, ya tidak perlu diadakan perubahan karena sebenarnya ini melekat ke dalam servisnya gitu ya. Nah itu ada, jadi tidak ada perubahan, ya sehingga apa yang dilakukan? Ya kalau pakai satelit mengikuti spektrum frekuensi satelitnya. Kalau mengikuti selular, pakai frekuensi selular. Jadi IoT adalah aplikasi ya di dalam pemandangan dari regulasi dari ITU ya. Nah, kemudian kajian IoT satu di ITU ada di Working Party 4B ya. Jadi kalau kita lihat di sini tren ke depan adalah menghubungkan dengan connectivity dengan transportasi ya, baik kapal laut, kereta api, kapal terbang yang disambungkan dengan core network-nya ya. Yang ini akan digunakan nanti kepada Working Party 4B. Nah, dasar hukum di penggunaan IoT melalui satelit ya. Jadi ada beberapa dasar hukum Undang-Undang 36, PP 53, Permen 13 Junto 2014 ya. Nah, jadi layanan IoT melalui satelit merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan satelit. Nah, dan kalau kita lihat kebanyakan lewat Dinas Fixed Satellite Service yaitu pakai VSAT ya atau antena parabola yang diam atau mobile satellite melalui telepon bergerak. Ini dapat disediakan oleh satelit Indonesia atau satelit asing, tapi tentunya bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Jadi tidak terdapat khusus ya seperti dari kesepakatan IoT dari IoT sendiri frekuensi khusus untuk IoT tidak ada, tapi mengikuti servis satelitnya ya. Nah, beberapa ketentuannya sama dengan ketentuan penggunaan satelit lainnya. Jadi wajib memiliki izin frekuensi. Nah, kalau menggunakan satelit asing itu harus melalui penyelenggara telekomunikasi ya, dan wajib memiliki hak labuh satelit. Ya. Di peraturan satelit di Permen 21 ada dua macam, ya ada beberapa dinas satelit tetap bergerak, satelit penyiaran dan sebagainya. Ini yang mungkin yang banyak digunakan itu adalah dinas satelit tetap dan dinas satelit bergerak darat maritim penerbangan. Perizinan ada dua macam, ada izin stasiun angkasa, jadi yang berupa transponder atau bundling ya. Ketika menggunakan izin stasiun angkasa memiliki ini tidak perlu registrasi yang dibawa, atau memang karena mungkin volumenya kecil, Bapak masih menggunakan izin stasiun lebih per handset atau per VSAT ya. Kalau penggunaan satelit asing oleh Badan Hukum Indonesia harus menggunakan hak labuh, di mana pada prinsipnya bagaimana menjamin tidak terjadi interferensi antara satelit asing dan satelit Indonesia. Nah, kemudian di regulasi satelit nasional ada penggunaan orbit satelit, di definisinya apa definisi satelit Indonesia masih saat ini dibatasi yang menggunakan filing satelit Indonesia ke ITU. Kemudian pendaftaran filing ini yang kalau mau mendaftarkan filing ini semacam sertifikat ya yang didaftarkan ke ITU untuk mendapatkan slot orbit, dan prosesnya nanti kita tidak sederhana karena harus koordinasi dengan puluhan mungkin ratusan ya konstelasi satelit global lainnya. Ya, ada prosedur pendaftaran yang diikuti mengikuti radio regulation, dan kemudian kewajiban operator satelit jadi mengumpulkan satelit menggunakan filing satelit dimilikinya, menjaga filing satelit agar tidak hilang, mengikuti proses tahapan koordinasi dan mengumpulkan satelit ke ITU maupun mendorbit kalau umur satelit mendekati akhir. Nah,
dengan kita lihat dinamika dan keterbatasan penggunaan dengan cara penggunaan filing, di mana dinamikanya juga cukup susah ya, karena memang harus berjuang menghadapi hampir mungkin 150 negara di dunia. Kami memikirkan bagaimana regulasi yang lebih fleksibel. Pada intinya bagaimana kita nambah kapasitas satelit nasional, ya, baik apakah nanti dengan cara pendaftaran filing sendiri atau mungkin bekerjasama dengan satelit global. Dan mungkin yang menjadi catatan di sini adalah, karena kalau kita lihat satelit IoT ya, kalau misalnya dia bisa mendapatkan data sensor ya, misalnya sensor maritim atau sensor ikan gitu ya, sensor katakanlah ini kita gitu ya. Nah itu kalau kita juga tidak pengen data-datanya langsung digunakan oleh yang lain gitu ya, tanpa kita bisa kelola. Nah ini yang mungkin kita perlu tekankan, bagaimana big data dari IoT ini kita bisa manfaatkan bagi kepentingan nasional. Nah sehingga memang kita berusaha antara potensi gitu, atau antara tantangan ini bagaimana kita dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh penyelenggara telekomunikasi maupun industri satelit Indonesia. Saat ini kami sedang menyusun perubahan peraturan menteri, bagaimana yang lebih fleksibel ya untuk menuju tujuan tersebut ya. Bagaimana kapasitas satelit, kalau kita lihat tadi kita terbatas hanya GSO dan non-GSO pun hanya terbatas oleh 8, tapi bagaimana potensi kerjasama ini bisa kita endorse ya, kerjasama memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Nah, salah satu yang kami lihat ya, tadi seperti menambahkan Pak Anggoro, yang menjadi mungkin sangat menarik bagi teman-teman adalah bagaimana satelit IoT bisa mengatasi masalah. Salah satu contoh yang kami misalnya, bagaimana kita memberikan solusi bagi komunikasi nelayan ya. Nelayan saat ini kalau harus pakai perangkat Inmarsat atau perangkat Iridium itu sangat mahal ya. Handsetnya aja mungkin lebih mahal dari perahunya gitu. Tapi kalau dengan IoT 3 menit lagi Pak ya. Berapa Pak? 3 menit lagi Pak. Ya, masih ada 2 slide lah. Nah, Ya. kalau dengan IoT ya, ini bisa teman-teman ya, mungkin dari teman-teman Telkom atau operator lainnya, bagaimana ini pulsanya sangat mahal, tapi karena IoT kan bisa dicacah gitu, bisa dibuat lebih murah ya karena hanya data, dan hanya data-data esensial yang dibutuhkan gitu. Nah ini mungkin bisa sangat menarik ya, walaupun mungkin tidak sama dengan selular. Tapi kalau di laut kan selular nggak bisa gitu ya. Nah sehingga ini sangat menarik ya. Kemudian juga bagaimana ini bisa menangani katakanlah penanganan bencana ya, apakah bencana banjir atau katakanlah tadi kebakaran hutan ya. Ya kita punya 8 ya, tapi satelit 8 ini karena non GSO dan baru 1 atau 2 konstelasi mungkin hanya berapa menit, setelah itu tidak 24 jam tidak di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini mungkin dengan satelit IoT ini baik GSO maupun GSO ini bisa kita manfaatkan ya, bagaimana kita bisa menjaga ya dari penanganan bencana atau early warning ya dari penanganan bencana tadi ya. Nah sebagai penutup, jadi layanan IoT melalui satelit akan mendorong perkembangan implementasi IoT secara luas, melengkapi. Jadi kalau kami lihat tidak hanya komplit, tapi juga melengkapi. Karena tidak semua, kalau kita lihat dari peta tadi Indonesia ya, Indonesia yang sangat luas ini sangat butuh satelit ya. Tinggal kapan dan bagaimana. Apalagi untuk mobilitas, di mana dibutuhkan di maritim, penerbangan, ya maupun di darat ya, yang tidak tercakup